Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anjani dengan NPM 2016011060 dari kelas reguler B. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori struktural fungsional. Struktural fungsional adalah sudut pandang luas dalam sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. Nah, yang selanjutnya ada asumsi dasar yang digunakan dalam teori struktural fungsional. Yang pertama, setiap masyarakat terdiri dari berbagai elemen yang terstruktur secara relatif mantap dan stabil. Nah, yang kedua, elemen yang membentuk struktur memiliki kaitan jalinan, saling mendukung, ketergantungan antara satu dan lainnya. Yang ketiga, setiap elemen dalam struktur memiliki fungsi, yaitu memberikan sumbangan pada bertahannya struktur itu sebagai sebuah sistem. Nah, yang keempat yaitu setiap struktur yang fungsional dilandaskan pada suatu konsensus nilai di antara para anggotanya. Pada asal-usul teori struktural fungsional merupakan perspektif pemikir sosiologis yang sangat berpengaruh, terutama pada tahun 1960-an. Para teoris cenderung mulai mencatat tradisi ini dari masa Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857. Nah, selanjutnya, person adalah tokoh fungsional struktural yang terbesar hingga saat ini. Pada tahun 1937, Person mempublikasikan karyanya yaitu Structural of Social Action. Person dikenal sebagai penggagas struktural fungsional yang memfokuskan pada masalah-masalah sistem tindakan maupun sistem sosial. Nah, selanjutnya, Merton mempunyai 5 perspektif yang lebih baik. Nah, yang pertama, Merton lebih fokus mengembangkan teori menengah yang lebih empiris. Yang kedua, karena teori-teori fungsional sebelumnya terlalu makro, maka masyarakat jadi full integration. Yang ketiga, teori fungsional sebelumnya mencampurkan antara konsekuensi tindakan yang diharapkan dan konsekuensi tindakan objektif. Nah, menurut Merton, keduanya harus dibedakan, yaitu mana fungsi yang manifest dan mana fungsi yang laten. Yang keempat, teori-teori fungsional sebelumnya dinilai kurang baik karena memberikan sedikit perubahan, walaupun ada perubahan itu bersifat evolusi linier. Nah, yang kelima, Merton membenarkan hal tersebut fungsional, tetapi harus dibedakan mana kontribusinya, mana fungsi yang menyebabkan kemunculan sesuatu, mana yang menyebabkan sesuatu itu bertahan. Menurut teori struktural fungsional, masyarakat merupakan suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Nah, perubahan yang terjadi dalam suatu bagian akan menyebabkan perubahan lainnya pada bagian lain. Yang selanjutnya yaitu pemikiran Durkheim tentang penganut perspektif struktural fungsional. Yang pertama, pendidikan dan solidaritas sosial. Durkheim melihat bahwa fungsi utama pendidikan adalah mengajarkan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat. Yang kedua, pendidikan yang berfungsi memberikan keterampilan khusus bagi individu. Fungsi ini merupakan bagian penting dalam masyarakat industri yang semakin kompleks. Nah, Durkheim berpendapat bahwa pada masyarakat industri yang kompleks, sekolah menyiapkan fungsi yang tidak dapat diberikan oleh institusi lain seperti keluarga dan kelompok sebaya. Yang terakhir yang akan saya bahas yaitu peran pendidikan dalam teori struktural fungsional. Yang pertama, pendidikan dalam peranan kelompok. Peranan kelompok yang ada diharapkan dapat memenuhi dan memuaskan kebutuhan seseorang. Hal ini akan membiasakan kebutuhan dan kepentingan serta mendekatkan para anggota kelompoknya. Yang kedua, yaitu pendidikan dalam peranan masyarakat. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seseorang yang mendapatkan wewenang atau peran dalam tugasnya. Nah, yang terakhir menunjukkan perbuatan dia sebagai anggota organisasi atau suatu perkumpulan yang ada. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.